Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 100. Saya sendiri Wiranti NPM 20058, Ahmad Fatil Fuad NPM 20079 akan menjelaskan mengenai modul 2 pramodel praktikum simulasi komputer. Yang pertama untuk antrian. Teori antrian merupakan suatu studi tentang proses menunggu dalam semua variasi yang mungkin. Model antrian digunakan untuk mempresentasikan berbagai macam sistem antrian yang ada dalam praktik. Oleh sebab itu, model antrian berguna untuk menentukan bagaimana mengoperasikan sistem antrian dengan efektif. Selanjutnya ada simulasi. Simulasi adalah cara untuk menirukan sistem nyata yang ada dengan sifat yang lebih mudah untuk diamati daripada sistem aslinya. Model simulasi yang baik adalah model simulasi yang selain dapat menjelaskan hasil dari sebuah sistem, tetapi juga mampu menjelaskan karakteristik dan perubahan sistem dari waktu ke waktu. Semakin mampu model simulasi menirukan sistem nyata, maka semakin baik model tersebut. Pramodel adalah sebuah software simulasi berbasis Windows yang digunakan untuk mensimulasikan dan menganalisis suatu sistem. Simulasi pramodel 6.0 adalah alat yang memfasilitator dalam menganalisis untuk merancang model sistem yang secara akurat mempresentasikan secara jelas sistem yang dimuat. Pramodel merupakan software simulasi yang dirancang untuk memodelkan sistem dengan proses discrete event dan menyediakan opsi pelaporan secara periodik dan statistik yang diolah berdasarkan periode yang dapat memberikan gambaran aktivitas sistem yang lebih lengkap pada saat keseluruhan simulasi. Untuk pengumpulan data, ada 5 aktivitas. Yang pertama ada pelanggan datang, pelanggan menunggu antrian, pelanggan menyebut tujuan pengiriman, inspeksi barang, dan pelanggan membayar, di mana 5 aktivitas tersebut ada 10 pengukuran dalam menit. Ini adalah hasil output dari software pramodel. Untuk pengolahan datanya itu ada 10 replikasi dengan total waktu per menit, didapatkan rata-rata 33,157 dan standar deviasi 5,39 dan untuk variansi 32,31. Dengan N-nya itu 10, N kurang 19, confidence level itu 95%, A 100% dikurang 95% sama dengan 5% yang artinya 0,05, maka ZA per 2 didapatkan dari tabel yaitu 1,96. Dengan half width-nya itu didapat 3,85 untuk beta sama dengan half width 3,85, N aksennya itu 2,74 atau setara dengan 3. Selanjutnya untuk pengumpulan data ada 3 replikasi dengan real system dalam menit. Yang pertama itu replikasi pertama ada 64 menit, yang kedua real systemnya 61, yang ketiga itu 112. Untuk promodelnya yang pertama itu 28,59, replikasi kedua 34,38, dan replikasi ketiga 39,74. Untuk rata-rata dari real system, ketiga replikasi didapat 79, sedangkan pramodel 34,23. Untuk standar deviasi dari real system 23,36 dan pramodel 4,55. Untuk variansi dari 3 replikasi real system didapat 819 dan pramodel 31,09. Untuk N dari real system atau menit didapatkan 3, sedangkan pramodel 3. N kurang 1 dari real system 2 dan pramodel juga 2. Dari hasil perhitungan tersebut, dapat disimpulkan bahwa 0 diterima karena nilai 0 berada di dalam rentang -1 sampai -2, sehingga dapat dikatakan data valid. Untuk kesimpulannya, berdasarkan data hasil penelitian yang diperoleh dapat dilihat bahwa penggunaan software pramodel pada sistem antrian server terhadap pelanggan memudahkan dalam mengolah data untuk menentukan minimal replikasi yang dibutuhkan dalam simulasi antrian jasa pengiriman ekspedisi paket. Dalam uji pada software pramodel telah dilakukan pengolahan data pada 5 aktivitas produksi, yaitu pelanggan datang, pelanggan menunggu antrian, pelanggan menyebut identitas dan tujuan, petugas melakukan inspeksi, dan pelanggan melakukan pembayaran. Telah dilakukan replikasi sebanyak 10, yaitu hasil di antara replikasi 1 selama 28,59 menit, untuk replikasi kedua itu 34,38 menit, replikasi ketiga selama 39,74 menit, replikasi keempat selama 28,06 menit, replikasi kelima selama 28,92 menit,
Untuk replikasi ke-6 selama 42,16 menit, replikasi ke-7 selama 29,48 menit, replikasi ke-8 selama 28,82 menit, replikasi 9 selama 40,96 menit, replikasi 10 selama 30,36 menit. Sehingga confidence intervalnya adalah min 9,94 lebih kecil sama dengan mu1 sampai mu2 lebih kecil sama dengan 12,06, di mana H0 diterima karena nilai 0 berada dalam rentang mu1 atau mu2. Sehingga dapat dikatakan valid bahwa total waktu yang ada pada keadaan sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi promodel yang telah dibuat. Dari hasil penelitian ini dapat digunakan untuk meminimalkan biaya fasilitas untuk antrian berdasarkan lamanya pelayanan yang terjadi saat antrian. Selanjutnya untuk video pembuatan software promodel akan dijelaskan oleh partner saya. Baik, di sini saya Ahmad Fidel Fuad akan menjelaskan tentang pembuatan software, tentang aktivitas simulasi pengiriman ekspedisi barang, dimulai dari pelanggan data hingga pelanggan membayar dengan pengukuran menit sebagai berikut. Nah, untuk pertama, dengan gambar yang akan nanti dihasilkan seperti ini. Untuk yang pertama, buka software promodel, klik file, new, dengan di komentar, dengan titel, oke ya, terserah rekam. Lalu diklik OK saja. Untuk buat location dulu. Yang pertama, ada pelanggan datang. Bisa dinamai, jangan lupa dihapus dulu klik new-nya untuk membuat nama. Untuk mengganti, ya di sini. Lalu untuk membuat baru lagi, di sini ya. Klik new dimatikan untuk membuat teks baru. Ini di sini. Pelanggan menunggu antrian. Lalu klik new lagi. Itu membuat teks, jangan lupa dimatikan. Di sini pelanggan menyebut identitas atau tujuan yang dikirim. Bisa di new di sini. New-nya dimatikan.
Wow. Di sini petugas akan memeriksa. Lalu diakhiri dengan pelanggan membayar. Nah, setelah selesai bisa pilih buit lanjut ke entity. Nah, di sini karena produk saya tentang pengiriman barang, jadi bisa digunakan logo berikut dengan kode adalah paket untuk dikirim. Lalu bisa dilanjut dengan proses arrival. Di sini pilih paket. Location dimulai dari pelanggan datang. DTY bisa diisi 1. Occurrence bisa diisi NF. Dan frekuensi juga 1. Sama untuk paket. Location pelanggan menunggu. Untuk yang terakhir sama. Setelah selesai bisa di quit lalu klik processing. Nah, di sini dimulai dari prosesnya pengiriman paket. Lokasi akan diawali dari pelanggan datang ke pelanggan menunggu. Dengan diklik move logic untuk memasukkan data, klik start video. Nah, di sini kita bisa memasukkan data yang kita dapat tadi, yaitu nah, kan ini autofit belum muncul. Setelah ini data ke-10 autofit akan muncul. Klik 12. Nah, jika autofit sudah muncul, bisa diklik aja autofitnya dengan discrete distribusi, dipencet OK. Nah, data yang saya dapat adalah position. Sebenarnya ada yang lain yang terdapat binomial. Karena pada saya terdapat hanya 4 position. Lalu bisa diklik export, pilih pro model. Nah, bisa diklik OK. Setelah itu bisa pada move logic, bisa diklik build, lalu diganti ke move for ya. Untuk pada temp bisa diklik kanan, paste,
lalu diklik paste, maka akan muncul seperti ini slide-nya. Selanjutnya bisa disilang saja. Untuk ini bisa di enter lagi sama dari paket. Setelah pelanggan datang, pelanggan menunggu ke tujuan pengiriman. Dengan sama move logic seperti tadi, diklik start feed, memasukkan data, itu sama klik auto feed, discrete. Nah, seperti ini didapat, diganti bermodel, diklik OK saja. Untuk ini sama, klik palu, sudah move forward, tinggal di paste akan terisi seperti itu. Dilanjutkan lagi hingga exit. Jadi sudah ya bermodel vision. Oke. Jadi klik palu, klikkan paste dan pastekan. Keempat, dan untuk yang terakhir dari pelanggan membayar ke exit, sama tim logic start feed, memasukkan data,
lalu auto fit sama discrete export. Pilih promoter. Sama dengan ST seperti ini. Nah, jika selesai bisa diklik untuk simulation, pilih option untuk runtime-nya 8, tetap menit dengan nomor replikasi 10, di oke. Jika selesai, klik simulation dan run. Akan muncul disuruh mengesave dulu, bolehlah kita save dengan sama, yaitu rekaman ya. Setelah saya kira, lalu tinggal geser aja. Jika sudah selesai, jadi klik yes, akan muncul data seperti ini ya. Tetap normal, yang bawah diganti A, lalu diklik OK. Nah, jika seperti ini, klik entity activity, akan didapatkan hasil seperti berikut. Yang data kita gunakan adalah average time in system dengan min yang sistem ya, dengan data 28,59 hingga 30,36. Itu hasil dari replikasi 1 28,59 hingga ke 10 yaitu 30,36. Nah, saya kira sekian penjelasan pembuatan software tentang model sistem antrian pengiriman ekspedisi paket dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.